Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto. Pada segmen seruput kripto, hari ini tanggal 29 Maret tahun 2022, kita akan membahas beberapa berita terbaru tentang cryptocurrency ya. Kita mulai dulu dari market cap atau kapitalisasi pasar naik 2,24% ya di angka 2,14 triliun US dollar. Nah, ini kenaikan ini juga diikuti oleh kenaikan Bitcoin ya. Karena market share Bitcoin itu sekitar 42% dari koin yang ada di dunia ini. Kita lihat Bitcoin 47.000 kemarin sudah menyentuh 48.000 ya. Dan itu biasa setelah menyentuh angka yang tertinggi biasanya trader itu akan menjual dan terjadi koreksi seperti itu. Di sini kita bisa lihat selain Bitcoin, Ethereum juga naik sampai bahkan 3.300 ya. Setelah 2 bulan terakhir itu masih di angka 2.500 atau naik sekitar 800-an dolar seperti itu per koinnya. Tether juga sama, BNB dan yang lainnya kecuali Solana ini ya naik sebesar bervariasi dari 2 sampai 0,02 sampai 4% seperti itu. Apakah ini akan tetap bull run ataukah market akan dump? Mari kita lihat berita-beritanya ya. Di sini kita akan terbang ke Austria, di mana adopsi blockchain di Austria ini tumbuh sangat luar biasa ya. Dari pajak hingga listrik di sana sudah mengadopsi teknologi blockchain. Kita kenal bahwa Austria itu negara yang tidak skeptis dengan teknologi blockchain, tapi mereka masih riset dan selalu terbuka seperti itu. Di tahun 2019 saja mereka sudah mendirikan Austrian Public Service Blockchain ya atau APSB. Ini adalah sebuah konsorsium atau perkumpulan kayak gitu ya. Nah, ini salah satu dukungan atau dari sebuah negara itu. Nah, peserta aktif di APSB ini adalah operator node blockchain ya. Dan termasuk Kamar Ekonomi Austria, Kota Wina, Pusat Komputasi Federal, dan Universitas Ekonomi dan Administrasi Bisnis Wina. Ada satu peserta dari kontrol bank ya, masih dalam tahap setup seperti itu. Dan di 2021 sendiri blockchain inisiatif Austria itu juga didirikan di sana seperti itu. Nah, ekosistem di sana itu atau dukungan di Australia ini sangat baik sehingga di sana termasuk maju seperti itu ya teknologi blockchain ya. Akan kita lihat apakah negara-negara lain akan mengikuti ya atau negara Eropa lain. Selanjutnya datang dari artis Ghana yang sangat bereputasi ya, Kojo Marvo. Dia meluncurkan NFT-nya sendiri seperti itu. Dia bekerja sama dengan JD Malat Gele ya. Jadi JD Malat Gele itu adalah salah satu galeri seni yang berbasis di London seperti itu. Nah, ini artis-artis terkenal sudah mulai membuka matanya di blockchain seperti itu dan menggunakan NFT ini. Nah, kita jangan lupa juga di tahun ini ada World Cup ya, dan Crypto.com itu adalah sponsor eksklusifnya. Nah, mungkin kita juga bisa mengakumulasi koin-koin kita ya, dan di World Cup mungkin akan sangat tinggi sekali peningkatannya. Dan NFT mungkin juga akan dibuat ya oleh FIFA kalau tahu pasarnya seperti ini. Mungkin tiap pemain bisa akan dijadikan NFT. Nah, mari kita lihat perkembangannya. Terus selanjutnya ada pasar NFT lagi nih. Pasar NFT Blur ini mengumpulkan pendanaan 11 juta dolar ya, yang dipimpin oleh Paradigm. Jadi pasar NFT ini kan biasanya
yang menggarap adalah retail ya. Jadi si pasar NFT Blur ini menarget institusi atau kaum-kaum pro gitu ya kalau dalam permainan game. Nah, ini sudah bisa menggalang sampai 11 juta dolar. Kita lihat apakah seniman-seniman pro akan semakin banyak yang masuk atau terjun di dunia NFT ini. Mari kita lihat. Yang jelas NFT ternyata gaungnya itu masih akan ada setelah pecah di tahun 2021 ya. Apakah akan pecah lagi di tahun 2022? Mari kita lihat. Selanjutnya ada berita dari Cardano ya. Di satu pekan terakhir, 1 pekan atau 2 pekan terakhir, itu sudah menguat 32% ya Cardano. Dari harga 0,8 sampai 1,1 atau 1,2 gitu. Nah, ini tidak terlepas dari berita ini. Jadi Cardano sekarang itu mendukung di apps-nya Ethereum seperti itu. Jadi dalam Mikomodia Foundation itu mengumumkan peluncuran C1 ya, atau sidechain yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine yang langsung terhubung dengan blockchain-nya Cardano. Nah, ini merupakan solusi layer 2 dan momen penting ya, sehingga nanti pengguna itu dapat dengan mulus itu memindahkan aset di antara dua blockchain, antara blockchain-nya Cardano dan Ethereum seperti itu. Dan semakin banyak sambungan-sambungan ke blockchain itu, maka kemungkinan transaksi antar blockchain tinggi dan akan meningkatkan harga koin. Dan itu juga yang dipersiapkan oleh holder-holdernya Cardano ya. Makanya mereka mengakumulasi sehingga Cardano ini naik 32% di seminggu terakhir itu. Mungkin juga disebabkan karena berita ini. Selanjutnya, seseorang baru saja menjual NFT board app ya, klub ya. Ini hanya sebesar $115. Padahal harga dasarnya itu puluhan ETH bahkan ratusan ETH ya. Ini mungkin dia itu salah menulis DAI atau memilih ETH seperti itu. Tapi banyak kecurigaan bahwa penjual ini itu bukan kesalahan dari OpenSea atau kesalahan dia ngeklik, tapi memang untuk menghindari kerugian pajak. Siapa yang tahu? Nah, ini cuma sebuah analisa seperti itu ya. Nah, seharusnya harganya miliaran hanya dijual 1.500.000. Terus selanjutnya ada kabar dari industri emas ya, atau gold industry. Nah, gold industry ini sekarang sudah memanfaatkan teknologi blockchain ya untuk manajemen rantai pasokannya dan pencegahan penipuan. Jadi kita tahu bahwa teknologi blockchain itu tidak dapat dipalsukan. Nah, ini dipakai oleh industri emas untuk men-track dari dia itu digali sampai ke pembeli itu, supaya emas batangannya itu bukan emas yang palsu dan tidak dipalsukan seperti itu, karena ada sertifikat blockchainnya gitu ya, dan bisa di-track semua orang gitu. Terus selanjutnya ada analisa dari harga Ethereum ya. Ethereum ini akan bullish di 3.400 prediksinya, atau sekarang sudah sampai 3.400. Apakah saatnya ini untuk menjual? Jadi penembusan di 3.400 ini mengisyaratkan rally dari Ethereum itu 7,5% gitu. Nah, sesuai dengan analis ya ternyata mereka ya. Dan perdagangan volumenya di intraday aja 17,9 miliar dolar, atau menunjukkan kenaikan 98%. Luar biasa sekali ini. Nah, apakah dia akan breakout si Ethereum ini, atau sebaliknya? Apakah saatnya menjual? Nah, silahkan kalian putuskan sendiri ya. Karena si ETH ini sudah menembus resisten di 3.000 dolar ya. Kemungkinan akan bisa terus naik seperti itu.
sampai tahapan 3.600 ya, ini target selanjutnya. Terus selanjutnya ada prediksi harga Cardano. Prediksi harga Cardano akan naik 40% ya. Maksudnya sudah naik 40% sejak minggu lalu. Nah, sinyal grafiknya itu 1,25 dolar. Jadi kalau bisa menembus ini, maka mungkin bull run-nya akan berlanjut si Cardano ini. Kabar selanjutnya datang dari Bitcoin ya. Bitcoin sudah menembus harga 46.000. Nah, kalau sudah menembus harga 46.000, resisten berikutnya atau harga dasar berikutnya, targetnya itu adalah 48.000 dan 51.000 ya. Ini merupakan momen positif untuk Bitcoin itu sendiri. Akan kita lihat apakah dia bisa menembus resistennya di 48.000 sampai 51.000. Terus terakhir Exxon Mobil ini mungkin juga menyumbang ya kenaikan atau bull run dari Bitcoin berita ini. Jadi Exxon Mobil ini menambang Bitcoin dengan kelebihan gas di Amerika Serikat. Jadi kelebihan gasnya itu untuk nambang Bitcoin. Dan mereka mengincar ekspansi di seluruh dunia atau di 4 benua seperti itu ya. Setelah benua Amerika tentunya. Jadi Exxon Mobil ini sedang mempertimbangkan untuk memperluas operasi penambangan Bitcoin mereka ya. Tenaganya gas di 4 benua itu dari laporan Bloomberg. Jadi akan kita lihat ini. Kalau si Exxon Mobil ini ternyata betul-betul melakukan ini, mungkin harga Bitcoin juga akan pump ya, salah satunya dengan sebab ini. Oke, sekian dulu berita dari Money from Crypto hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.